part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Saat ini hampir semua orang dalam keadaan dirasuki. Mata mereka menjadi merah darah dan keinginan membunuh jauh lebih kuat. Oleh karena itu di dalam hutan ilusi ini menjadi sangat kacau. Banyak pasukan saling membunuh karena dampak dari salju darah. Jika seseorang memiliki jiwa yang lemah, maka hati orang itu terkikis oleh salju darah dan menjadi gila. Sebab itu banyak pembunuhan terjadi saat ini. Hampir semua tempat menjadi medan tempur. Dan banyak pedang tajam menebas dengan liar. Banyaknya semangat bertarung dan berbagai teknik bertarung membuat seluruh lembah menjadi gemuruh. Bau darah yang tebal menyebar dengan cepat. Bau darah yang tebal menyebar dengan cepat menembus seluruh lembah. Sosok Soyan yang berada di dekat lembah tidak terpengaruh oleh salju darah dan bulan darah. Itu berkat memiliki kekuatan jiwa nirvana yang sangat kuat dan tidak mudah ditembus. Bahkan kekuatan jiwa Dodi bintang 6 hampir tidak sebanding dengan Xiaoyan. Sedangkan Longyan sendiri dia mempunyai tubuh petir yang mampu menetralkan pengaruh salju darah dan bulan darah. Hanya Jing Wuchen yang telah dikendalikan oleh salju darah. Soyan yang melihat Wuchen kehilangan kendali segera melepaskan kekuatan jiwa dan membungkus Wuchen. Sejauh ini Xiaoyan masih memperhatikan pembunuhan di sekitar lembah. Sedangkan Wuchen yang tersadar masih bingung dengan apa yang terjadi sebelumnya. Saudara Wuchen, kita berada di tengah-tengah medan perang. Kita hanya bisa melakukan yang terbaik untuk keluar dari medan perang ini, ucap Xiaoyan. Longyan dan Jing Wuchen hanya mengangguk setelah mendengar ini. Segera mereka bertiga bersiap-siap menghadapi pertempuran besar. Xiaoyan bergerak dan menghantam Dao di bintang 4 dengan keras. Apa yang membuat Xiaoyan terkejut bahwa orang-orang ini tidak menghindari sama sekali. Semuanya harus berhati-hati. Orang-orang ini benar-benar kehilangan akal. Mereka bertindak seperti binatang buas yang kehilangan akal, ucap Xiaoyan. Xiaoyan yang berada di depan melihat tiga sosok yang mendekat dengan niat membunuh. Xiaoyan tidak berani meremehkan kekuatan mereka bertiga. Dia dengan cepat meningkatkan kecepatan aliran energi dan mengangkat tangannya. Api yang indah menggantung di telapak tangannya dan menghantam keras ketiga orang dalam satu serangan. Seketika ketiga orang itu berubah menjadi kabut darah. Sebelum Xiaoyan bisa menghela nafas lega, tiba-tiba terlihat tiga monster besar dengan wujud beruang. Itu sudah dalam jarak dekat di belakang Xiaoyan dan siap meluncurkan serangan mematikan. Xiaoyan mengerutkan kening. Pengaruh bulan darah benar-benar kuat. Bahkan tiga klan monster beruang tidak mampu lepas dari efek bulan darah ini. Xiaoyan menggunakan teknik langkah cahaya untuk menghindari serangan ketiga monster beruang. Xiaoyan melihat bahwa serangan dan kekuatan dari tiga monster beruang tidak sekuat yang dibayangkan. Pada saat ini ketiga monster beruang bahkan tidak bisa melihat bayangan Xiaoyan. Mereka hanya membabi buta menyerang sisa bayangan Xiaoyan. Setiap kali mereka menembak, mereka menikam teman mereka sendiri. Dan ketiganya semakin ganas untuk menikam satu sama lain. Penguasa Suan Api muncul dari tangan Xiaoyan dan membesar hanya dalam hitungan detik. Ketiga beruang yang melihat ini segera meraung keras ke arah Xiaoyan. Suara teredam terdengar ketika penguasa api raksasa menebas tiga monster menjadi kabut darah. Ini, bagaimana itu mungkin? Ucap Wuchen sedikit serak saat melihat adegan ini. Wuchen menelan seteguk air liur dan guncangan di hatinya tidak bisa ditenangkan. Di dalam lembah yang kacau banyak mayat tergeletak. Soyan yang berada di tengah lembah menghadapi serangan terus-menerus. Dia melesat ke sana kemari menghadapi lebih dari selusinan Daudi bintang 4 yang datang dari segala arah. Salah satu dari mereka memiliki cakar hitam. Dengan kecepatan yang mencengangkan, cakar hitam itu langsung mengarah ke tubuh Xiaoyan. Xiaoyan buru-buru mengangkat lutut dan memblokir cakar hitam dan mematahkan kelima cakar itu. Tiga orang yang dipimpin Xiaoyan mencoba yang terbaik menerobos keluar dari medan perang yang kacau. Tubuh ketiganya terus berlari dan membantai siapapun yang datang di setiap jalan. Tepat ketika mereka akan mencapai titik akhir, tiba-tiba ada sosok buram dengan rambut panjang yang berdiri menghalangi mereka bertiga. Pedang itu diayunkan bersama angin kencang menembas ke leher Wuchen.
Wu Chen dengan sigap menangkis dengan pisau kecil. Tetapi pisau besar yang membawa angin tornado itu masih menghempaskan tubuh Wu Chen. Tubuh Wu Chen tergulung tornado lalu terhempas ke tanah. Dengan kondisi menyedihkan, Wu Chen mencoba berdiri tetapi sebelum dia bisa berdiri, pedang besar mengembun dan membesar ke matanya. Tidak bisakah dia tidak mengincarku? Sial, aku masih belum membunuh bajingan Danding. Kenapa aku harus mati begitu cepat? Ucap Jing Wu Chen. Menghadapi situasi hidup dan mati, Wu Chen hanya menutup mata. Akan tetapi dia tidak merasakan sakit sama sekali. Apakah rohku sudah keluar? Ucap dalam hati Jing Wu Chen. Wu Chen perlahan-lahan membuka mata dan melihat sosok Xiaoyan berdiri di depannya. Apakah kita masih hidup? Apakah kita masih hidup atau sudah mati? Tanya Wu Chen dengan bodoh. Tentu saja aku masih hidup dan kamu masih hidup. Cepatlah berdiri dan ikuti aku, ucap Xiaoyan. Xiaoyan bergegas ke depan untuk membuka jalan lagi. Di bawah kepemimpinan Xiaoyan, keduanya terus bergegas maju. Saudara Xiao, kamu tidak bisa terus berjuang tanpa henti seperti ini. Orang-orang gila ini tidak ada habisnya, ucap Jing Wu Chen. Kamu benar, jika kita terus melibatkan diri dengan cara ini, kita hanya akan menarik lebih banyak orang. Kita harus menemukan cara untuk membunuh jalur darah dan bergegas ke bagian berikutnya, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba mengerutkan kening saat kekuatan jiwanya menangkap energi yang kuat di tempat belokan berikutnya. Tim besar ini berbaris dengan rapi. Tentu saja mereka masih mempertahankan kesadaran dan belum terpengaruh oleh bulan darah. Dengan acuh tak acuh mereka melesatkan panah tajam seperti hujan. Panah itu sudah disuntik semangat juang dan dengan cepat berubah menjadi panah api biru meledak ke arah tim Xiaoyan. Kalian bersiaplah dengan serangan, teriak Xiaoyan. Panah yang membawa suara berdengung melesat ke arah mereka bertiga. Di belakang Wu Chen, sosok Longyan muncul membentuk perisai petir yang menghalangi panah biru. Suara benturan terdengar keras di sekitar lembah. Cahaya biru yang kuat pada panah tiba-tiba mekar seperti bunga teratai biru. Wu Chen mundur ke belakang beberapa langkah. Dia melihat asap yang menutupi tubuh Longyan dan melihat pemandangan yang mengejutkan matanya. Di depan mata Wu Chen, perisai petir berubah menjadi perisai emas. Di mata Wu Chen, Longyan seperti raja yang mengendalikan petir, yang membuat orang tidak bisa menahan rasa kagum. Tim pemanah berbaju biru tidak menyerang mereka lagi, tetapi malah mundur ke persimpangan yang lebih rendah. Ketika mereka melihat Longyan memblokir panah api biru dengan mudah, mereka memilih untuk tidak melanjutkan serangan dan menghilang ke lembah dalam sekejap. Melihat pasukan biru yang menghilang, Wu Chen meraung keras tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Karena pada saat ini panah terbang menembak seperti hujan walaupun kekuatannya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Longyan berdiri di atas Xiaoyan dan membuka perisai emas bercahaya. Dalam sekejap panah terbang yang tak terhitung jumlahnya dipantulkan. Jing Wu Chen menemukan bahwa semakin lama kontak dengan Xiaoyan dan Longyan, semakin kuat guncangan di hatinya. Dengan kesempatan langka untuk bernafas sepanjang pertempuran berdarah, Jing Wu Chen dengan cepat menghubungkan semua guncangan. Pertanyaan dan spekulasi di dalam hatinya dan merasa bahwa semua pertanyaan di dalam hatinya mungkin hanya memiliki satu jawaban. Yaitu orang di depannya adalah Xiaoyan yang menggemparkan daratan Dodi. Tetapi setelah terkejut, Jing Wu Chen berusaha untuk membuat dirinya percaya bahwa itu tidak benar. Dan mata yang bersemangat dan berapi-api segera menjadi gelap. Apa yang terjadi pada Danding telah membuktikan bahwa lebih baik berteman dengan orang kecil. Mungkin itu adalah insiden Danding yang membuatnya memiliki bayangan yang terlalu dalam. Yang membuatnya tidak memiliki pendapat yang baik tentang apa yang disebut pria kaya dengan keluarga raksasa. Dia khawatir bahwa kesenjangan identitas antara dia dan Xiaoyan akan membuatnya kehilangan persahabatan ini. Jadi Jing Wu Chen tidak terus mempelajari masalah ini. Setidaknya tidak berniat untuk mengkonfirmasi hal itu begitu cepat. Dia menjadi tenang, menghembuskan nafas untuk waktu yang lama dan sampai pada jalan bagian berikutnya. Jalan gunung yang berputar di bawah mirip dengan bagian sebelumnya dari jalan gunung. Haruskah kita memilih untuk turun? Dan kita harus turun ke dinding bagian dalam, ucap Jing Wu Chen. Longyan,
Apakah kamu tahu ras apa yang dimiliki tim penyerang tadi? Tanya Xiaoyan. Itu adalah suku iblis busur. Kekuatannya cukup bagus terutama dalam pencapaian busur. Ucap Jin Wuchen. Wuchen, apakah kamu tahu ras apa yang dimiliki tim penyerang tadi? Tanya Xiaoyan. Itu adalah suku iblis busur. Kekuatannya cukup bagus terutama dalam pencapaian busur. Ucap Jin Wuchen. Orang-orang iblis kekuatan jiwa lebih baik daripada ras manusia. Karena iblis busur perlu menggunakan kekuatan jiwa untuk mengunci target penembakan, mereka biasanya lebih memperhatikan budidaya kekuatan jiwa. Ayah, serangan menyelinap yang baru saja mereka buat itu sangat teratur. Tetapi aku benar-benar tidak mengerti mengapa mereka ingin menargetkan kita. Ucap Longyan. Wuchen, bisakah kamu memberitahuku? Apakah kamu tahu jika mereka memiliki hubungan yang lebih baik dengan iblis darah atau iblis jiwa? Tanya Xiaoyan. Dia memiliki hubungan baik dengan iblis jiwa, dan mereka menentang iblis darah. Ucap Jin Wuchen. Oh, itu adalah keluarga iblis jiwa. Kalau begitu kita harus menyelesaikan para bajingan ini. Ucap Xiaoyan. Kamu yakin akan menyerang mereka? Tanya Jin Wuchen. Ayo pergi dan membersihkan sekelompok semut. Ucap Xiaoyan. Jin Wuchen dan Longyan langsung mengikuti dengan cepat. Ketiganya berjalan di samping jalan gunung menginjak lumpur yang basah oleh darah. Ketika Xiaoyan menjelajahi sekelilingnya dengan melepaskan kekuatan jiwa, alis Xiaoyan mengerutkan kening semakin erat. Dia menemukan bahwa semakin dia berjalan semakin banyak gangguan dalam pencarian kekuatan jiwa menjadi aneh. Untungnya dampaknya hanya pada cara eksplorasi, dan tidak memiliki efek pada keterampilan bertarung jiwa dan kekuatan tempur. Ucap Xiaoyan. Xiaoyan merasa kekuatan jiwanya masih stabil dan kuat. Dia menghela nafas lega dan terus berjalan ke tempat yang tinggi bersama kelompoknya. Pada saat ini mereka melihat tumpukan mayat yang terbaring di tanah. Mayat-mayat itu tampaknya tidak mati lama, karena mereka masih berdarah. Aliran darah mengalir dari mayat-mayat ini di sepanjang jalur miring. Jika ini benar-benar dilakukan oleh seseorang, maka kekuatan orang ini benar-benar terlalu abnormal. Mungkin itu adalah tingkat kejeniusan yang tidak dapat dihancurkan dengan kekacauan keluarga Warcraft. Ucap Jin Wuchen. Apakah itu dilakukan oleh satu orang atau oleh sekelompok orang kita tidak tahu. Namun ini sudah menunjukkan bahwa kekuatannya cukup kuat. Dan kita harus lebih berhati-hati. Ucap Longyan. Xiaoyan berjongkok dan melihat beberapa mayat saat dia berkata, lihat, tanda meniskus di dahi orang-orang ini sangat jelas, dan banyak dari mereka yang berwarna merah pekat. Beberapa orang yang mati ini jelas tidak lemah. Sekarang tidak lama sebelum bulan Pernamadara mampu membunuh begitu banyak orang yang lemah dalam waktu yang singkat. Aku hanya tidak tahu berapa banyak orang yang tersisa. Akan sedikit rumit jika itu adalah jenius tak tertandingi dan sekelompok besar penjaga. Namun untuk membunuh sekelompok besar mayat Daudi ini setidaknya mereka menderita beberapa kerugian besar. Jika memungkinkan kita akan menyerang pada saat yang tepat. Ucap Xiaoyan. Luar biasa. Jika mereka kelelahan, kita bisa menyelesaikannya dalam satu gerakan. Hahaha. Ucap Jin Wuchen. Segera Xiaoyan mencium nafas berbahaya. Matanya menatap tajam ke ujung jauh bagian lain di tanah tinggi. Seseorang berkelahi dengan ganas di sana, ayo kita pergi dan melihat. Ucap Xiaoyan. Xiaoyan memimpin dan langsung diikuti oleh Jin Wuchen dan Longyan. Saat langkah kaki semakin dekat ke batu besar, ketiganya melihat seberkas cahaya menyilaukan dari teknik pertempuran di balik batu besar. Jelas pertempuran di gua itu sangat sengit. Kekuatan jiwa Xiaoyan segera menentukan siapa yang ada di gua itu dan tiba-tiba dia berkata, ini anugerah, saya bertemu mereka di sini. Semua orang-orang yang aku incar berada di sebuah gua itu, dan mereka semua dapat dihancurkan dalam satu gerakan. Akhirnya aku bisa mengungkapkan pembalasanku. Ucap Xiaoyan. Nada suara Xiaoyan tiba-tiba menjadi lebih tajam. Jin Wuchen tertegun melihat niat membunuh Xiaoyan untuk pertama kalinya. Hanya saja dia tidak mengerti siapa sebenarnya yang ingin dibunuh Xiaoyan. Apakah itu Dandi? Jelas itu tidak mungkin.
Sejak kapan Xiaoyan memiliki konflik di luar dengan Danding? Tetapi jika itu bukan Danding, tidak akan ada orang lain di sana. Jin Wucheng mengurutkan kening memikirkan hal ini. Kamu akan tahu setelah melihatnya, ucap Xiaoyan. Setelah mengucapkan kalimat itu, ia berjalan ke batu besar. Dengan setiap langkah niat membunuh diperkuat dan udara di luar gua menjadi sangat tertekan. Mereka bertiga dengan cepat berjalan ke batu dan berdiri diam setelah mendengar suara pertempuran di dalam batu menjadi lebih jelas. Namun suara pertempuran tampaknya jauh lebih tipis dan lebih kecil dari sebelumnya. Tampaknya salah satu pihak hampir dikalahkan. Bahkan jika benar-benar ada musuhku di dalam, aku khawatir tidak akan berani untuk membalas dendam. Karena itu hanya untuk masuk dan mati. Aku tidak tahu dari mana asal kepercayaan saudara lelaki Xiao ini, ucap dalam hati Jing Wuchen. Suara serak samar-samar terdengar dari gua ke telinga kelompok Xiaoyan. Itu benar-benar dia, ucap Jing Wuchen setelah mendengar suara yang dikenalnya. Apakah kamu mengerti? Maukah kamu ikut denganku? Jika tidak, aku khawatir kamu akan menyesalinya nanti, ucap Xiaoyan. Jin Wucheng menelan ludah dengan keras. Dia berusaha untuk menenangkan suasana hati. Aku awalnya berencana untuk menemukan Danding dan membalas dendam. Tetapi aku tidak pernah berharap bahwa Dan Bingyan juga masuk. Dengan ini aku tidak memiliki kesempatan menang sedikit pun, ucap Jing Wuchen. Meskipun kekuatan yang ditunjukkan oleh Xiaoyan dan Longyan di sepanjang jalan memang sangat kuat, tetapi untuk orang-orang di Kuildan, terutama untuk Dan Bingyan, seorang jenius super, kemungkinan menang sangat sedikit. Kamu tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Mereka akan menemukan kita setelah tiba di sini, ucap Xiaoyan dengan wajah tenang. Sejujurnya aku benar-benar ingin membunuh Danding. Tetapi saudara Xiao, apakah kamu pikir kita dapat melakukannya dengan kekuatan jiwa? Ucap Jing Wuchen. Kenapa kamu begitu yakin bahwa kami tidak bisa menang? Ucap Xiaoyan. Aku tahu kamu. Kalian berdua sangat kuat. Fakta bahwa kalian telah membuktikan. Tetapi Danding ada di sini. Saudara perempuannya dan Bingyan pasti ada di sana. Mereka ada banyak pengawalan yang kuat di sekitar. Di hadapan sekelompok besar penjaga itu masih ada kejeniusan yang tiada tara. Dan aku kira kita tidak memiliki peluang sedikit pun untuk menang. Kita tidak dapat membunuh Danding di bawah perlindungan Dan Bingyan. Dengan cara ini sama saja dengan memprovokasi Kuildan secara terbuka. Kita harus menganggapi kemarahan Kuildan. Tidak hanya aku tidak mampu menghadapinya, kamu juga tidak bisa, ucap Jing Wuchen. Dan film pun berakhir.